Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Premiumbeat.com. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yakni kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Maka, sesuai definisi tersebut, pasar modal syariah diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah di pasar modal bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dan ditafsirkan melalui ilmu fikih. Di ilmu fikih dibahas mengenai muamalah, yaitu hubungan perniagaan antar manusia. Selain itu, kegiatan di pasar modal syariah diatur dalam dasar hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bapepam LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, yaitu 1. Peraturan Nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, Peraturan Nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah, 3. Peraturan Nomor 9A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Diawali terbitnya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997 menjadi awal dimulainya pasar modal syariah di Indonesia. Pada 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index yang memiliki tujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Kemudian, pada 18 April 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20 DSN MUI 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Pada awal September 2002, muncul obligasi syariah pertama kali, yaitu obligasi syariah PT Indosat Tbk dengan akad yang digunakannya adalah akad mudharabah. Pada 14 Maret 2003, diadakannya MOU antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini sebagai landasan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara. Kemudian, pemerintah Indonesia juga menerbitkan SBSN seri IFR 001 dan IFR 002 pada 26 Agustus 2008. Dan pada 30 Juni 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam LK Nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah dan 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Produk syariah yang pertama adalah saham syariah. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh perusahaan atau emiten yang tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu perjudian atau permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa,
perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian dan atau judi, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya, atau melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Selain itu, perusahaan juga perlu memenuhi kriteria rasio keuangannya, yaitu rasio total hutang ribawi atau berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Kemudian, kontribusi pendapatan non-halal dibandingkan dengan pendapatan tidak lebih dari 10%. Produk syariah yang kedua adalah sukuk. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor 9A13 memberikan definisi sukuk sebagai berikut, yakni efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset berwujud tertentu, nilai manfaat atas aset tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu, dan atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Sukuk berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan surat utang tetapi bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan bagi hasil atau margin sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Jenis-jenis sukuk berdasarkan standar syariah AAOIVI nomor 17 tentang investment sukuk, yakni 1. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan, 2. Sertifikat kepemilikan atas manfaat, 3. Sertifikat salam, 4. Sertifikat istisna, 5. Sertifikat murabahah, 6. Sertifikat musyarakah, 7. Sertifikat muzara'ah, 8. Sertifikat musaqah, 9. Sertifikat mugharasah. Produk syariah yang ketiga adalah reksadana syariah. Dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9A13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal seperti pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Dan reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Regulasi yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia dikeluarkan oleh OJK dalam bentuk peraturan dan pemerintah langsung dalam bentuk undang-undang dan peraturan pendukungnya. Khusus regulasi OJK, saat ini terdapat 10 peraturan tentang pasar modal syariah, yaitu yang pertama, POJK nomor 15 POJK 04 2015 mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal. Kedua, POJK nomor 16 POJK 04 2015 tentang ahli syariah pasar modal. Yang ketiga, POJK nomor 17 POJK 04 2015 mengenai penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Yang keempat, POJK nomor 18 POJK 04 2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Yang kelima, POJK nomor 19 POJK 04 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Yang keenam, POJK nomor 20
POJK 04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragam aset syariah. Ketujuh, POJK nomor 30/POJK 04/2016 POJK tentang dana investasi real estate syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. Kedelapan, POJK nomor 53/POJK 04/2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Lalu, yang kesembilan, POJK nomor 61/POJK 04/2016 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi. Lalu, yang terakhir, kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, yaitu Peraturan Nomor 2K1 mengenai kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asiyah dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah. Yang kedua yaitu sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK nomor 9.A.13 memberikan definisi sukuk sebagai berikut. Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan terbagi atas A. Aset berwujud tertentu, B. Nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, C. Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, D. Aset proyek tertentu, E. Kegiatan investasi yang telah ditentukan. Karakteristik sukuk. Sebagai salah satu efek syariah, sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Jenis sukuk. Jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAOIFI nomor 17 tentang investment sukuk terdiri dari 1. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan, 2. Sertifikat kepemilikan atas manfaat yang terbagi menjadi 4 tipe, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu, dan sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. 3. Sertifikat salam, 4. Sertifikat istisna, 5. Sertifikat murabahah, 6. Sertifikat musyarakah, 7. Sertifikat muzara'ah, 8. Sertifikat musaqah, 9. Sertifikat muharasah. Reksadana syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor 9.A.13, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Sebagai salah satu instrumen investasi, reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi
investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screening atau penyaringan, dan cleansing atau pembersihan. Seperti halnya wahana investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain 1. Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, 2. Resiko likuiditas, 3. Resiko wan prestasi, dan yang terakhir yaitu resiko politik dan ekonomi. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.